Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang menyaksikan video ini semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang sakit semoga oleh Allah segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita sekarang ini mengenai bab makanan yang halal dan yang baik. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadinnya sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, tentu kita semuanya berharap bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Maka untuk sementara mari kita tetap semangat, karena dengan semangat kita akan merasakan nikmat. Kenapa bisa? Karena dengan semangat kita akan enak menjalankan semuanya sehingga merasakan nikmat ketika melakukan suatu hal. Kita tetap semangat meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Tetap semangat anak-anakku. Semoga kita semuanya segera bisa bertatap muka sehingga kita semuanya bisa saling bertegur sapa, menyapa, menyampaikan salam dan saling mendoakan. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang bab makanan yang halal dan yang baik. Nah, hadis yang pertama tentang makanan yang halal dan yang baik. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam kitab sahihnya pada bab tentang man istabra bidinihi juz 1 yang diriwayatkan melalui sanad Abu Nuaim dari Zakaria, dari Amir, dari Nu'man bin Bashir. Lalu hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim bab tentang akhdhul halal wa tarkus syubhat juz 8 dengan sanad dari Muhammad bin Abdullah dari ayahnya, dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Bashir. Lalu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Tirmidzi, lalu Imam Ad-Darimi, lalu An-Nasa'i, lalu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, makna dari hadis ini yaitu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oke. Jadi dari sini, dari makna hadis tersebut, maka semua jenis makanan yang di muka bumi ini terbagi menjadi 3 hukum. Yaitu, nah, yang pertama makanan yang jelas halal. Yang kedua sesuatu yang jelas haramnya. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang subhat. Atau samar. Yang pertama adalah
makanan yang jelas halalnya. Sebab ada nas yang menghalalkan seperti ikan, lalang, kambing, unta, sapi, dan lain-lain. Atau sebab tidak ada nas yang mengharamkan dan tidak memiliki ciri-ciri yang diharamkan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan ternak. Nah, semua itu halal jika mendapatkannya tidak dengan cara yang haram. Sesuatu yang jelas haramnya. Yang kedua, adapun makanan yang sudah jelas dan pasti haramnya adalah sebagai berikut. Makanan yang didapatkan atau dimakan dengan cara haram. Itu contohnya, ya. Seperti makanan hasil curian, makan makanan secara berlebihan, makanan yang didapatkan dengan cara menipu dan lain sebagainya. Ini contoh dari kedua, yaitu sesuatu yang jelas haram. Ini kan. Lalu ada yang kedua, binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah, seperti menyembelih binatang untuk sesajen dan bangkai. Ini ya. Lalu yang ketiga, barang temuan atau harta milik orang kafir, muahid, yaitu barang milik orang kafir muahid yang hilang dan masih dalam pencarian. Jika orang kafir tersebut sudah tidak mencarinya karena sudah tidak membutuhkan lagi, maka halal untuk dimakan. Lalu yang keempat, binatang buas yang memiliki taring seperti kucing, harimau, singa, serigala, dan lain-lain. Ini termasuk dari sesuatu yang jelas haramnya. Ini kan? Lalu selanjutnya ada binatang unggas yang memiliki kuku tajam seperti burung hantu, burung kakatua, burung nuri, dan lain-lain. Ini sesuatu yang jelas haramnya. Maka jangan ditembak, dimakan begitu. Burung kakatua tiba-tiba dimakan, dibakar. Wah ini. Lalu binatang yang diharamkan oleh nas Al-Quran atau hadis seperti babi, anjing, darah, minuman keras, minum manusia, dan himar. Itu binatang yang diharamkan oleh nas Al-Quran atau hadis. Lalu ada lagi binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya seperti tikus, burung gagak, ular, kalajengking, anjing gila. Nah itu semuanya adalah sesuatu yang jelas haramnya. Nih. Lalu ada binatang yang dilarang membunuhnya seperti lebah, semut, burung hudhud, dan burung surati atau yang burung surati ini adanya di Arab ya. Nah itu juga sesuatu yang jelas haramnya. Lalu yang terakhir ada jenis sesuatu yang jelas haramnya, ada jenis makanan yang membahayakan organ tubuh seperti racun, kaca, batu, tulang, kayu, dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang jelas haramnya. Lalu ada yang ketiga, sesuatu yang subhat atau samar. Sesuatu yang subhat atau samar yaitu berkisar antara halal dan haram. Ini subhat atau samar yang berkisar antara halal dan haram. Yaitu ia tidak termasuk hal-hal yang jelas kehalalannya dan begitu pula juga tidak termasuk dari yang jelas keharamannya. Perkara subhat inilah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, namun hanya diketahui oleh sebagian saja. Bahkan seandainya ada yang tahu pun masih khilaf di antara orang yang tahu apakah haram atau halalnya. Seperti binatang kadal, belatung, ulat, siput, dan lain-lain. Di mana ada orang yang berpendapat haram karena menjijikkan, namun di sisi lain yang sudah terbiasa tidak jijik. Hal ini seperti binatang dob atau biawak. Rasulullah tidak mau memakannya karena di lingkungannya tidak terbiasa dan beliau merasa jijik. Maka pada dasarnya segala jenis makanan apa saja yang ada di muka bumi adalah halal. Itu pada dasarnya. Ya, pada dasarnya itu halal untuk dimakan, kecuali ada larangan untuk dimakan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Agama Islam memerintahkan umatnya agar menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Nah, terkait hikmah pengharaman hewan predator, Dr. Zaghul An-Najah ini menyebutkan bahwa pengharaman ini berangkat dari cara predator berburu makanan, di mana kebiasaan hewan-hewan ini adalah memakan daging bangkai yang rentan akan penyakit, virus, dan bakteri. Itu kan? Maka ada hikmah lain dari pengharaman hewan-hewan predator ini. Apa itu? Yaitu karena makanan sedikit banyak dapat mempengaruhi watak atau perilaku pemakannya. Orang yang biasa mengonsumsi daging hewan dan burung bersifat predator, yaitu yang memiliki taring dan berkuku tajam, biasanya cenderung juga bersifat liar, beringas, kasar, rakus, penindas, dan suka menumpahkan darah. Nah, fenomena ini dapat diamati pada perilaku sejumlah komunitas primitif yang ada. Ini kan? Nah ini. Pada di sini, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, ia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Rasulullah dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang selalu berusaha untuk menjaga diri agar tidak memakan dan menggunakan harta yang subhat, maka ia benar-benar memegang teguh ajaran agamanya. Dengan demikian kehormatannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita dengan sabdanya, dan barang siapa yang terjumus ke dalam subhat, maka ia seperti pengembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang. Maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Bukankah sesungguhnya setiap pemilik memiliki kawasan terlarang? Bukankah sesungguhnya kawasan terlarang Allah itu di muka bumi adalah halal yang diharamkannya? Itu. Maka jika kita memakan atau melakukan hal-hal yang subhat, maka posisi kita itu bagaikan di ujung tanduk yang sangat memungkinkan untuk jatuh. Atau bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, posisi kita itu seperti menggembala binatang di dekat kawasan terlarang. Sehingga sangat mudah bagi pengembala terjerumus melanggar larangan tersebut. Karena binatang tidak memiliki perasaan untuk tidak melanggar larangan. Maka terjerumuslah pengembala tersebut melanggar kawasan yang dilarang. Nah, hal ini seperti juga meletakkan daging dan ikan di atas meja tanpa tutup di rumah yang banyak kucingnya. Apa yang terjadi? Maka orang tersebut mudah kehilangan daging karena dicuri oleh kucing. Dalam hal ini Nabi mengajarkan kepada kita agar tidak ceroboh, agar kita tidak sembrono dalam segala tindakan kita. Seperti melakukan atau memakan sesuatu yang subhat, termasuk tindakan yang ceroboh dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah memberikan analogi bahwa setiap pemilik pasti memiliki hal yang dilarang oleh orang lain. Seperti pemilik pohon pasti melarang orang lain mengambil buahnya tanpa izin atau bahkan menebangnya. Hal yang demikian juga terjadi pada zat Allah, bahwa segala sesuatu ini milik Allah. Tentu Allah memiliki larangan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti dilarang makan anjing, babi, dan seterusnya. Ini. Lalu pada hadis ini selanjutnya, bukankah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging? Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Bukankah segumpal daging itu adalah hati? Wahyal qaul. Orang yang memakan atau melakukan hal yang diharamkan atau yang dihalalkan tergantung dengan keteguhan hati dalam memegang prinsip menjalankan ajaran agama Allah
Hati adalah sumber dari segala perbuatan manusia. Oleh karena itu, jika hati ini teguh memegang prinsip ajaran agama Allah, maka semua perbuatannya akan menjadi baik dan selalu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk tidak mau makan makanan yang syubhat sekalipun. Dan sebaliknya, jika hatinya tidak teguh dalam memegang prinsip ajaran Allah, maka apa yang diperbuat mudah terjerumus ke dalam kemungkaran, ke dalam kesesatan, ke dalam kedzaliman. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Paham dari sini tentang hadis ini? Ya. Oke. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, tugas pertama untuk bab ini adalah tulislah kembali hadis pertama dan hadis kedua tentang makanan yang halal dan baik. Ingat, tulislah dan difoto, setelah itu dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sekali lagi ingat, tulislah hadis tersebut dan setelah itu difoto dan kirim melalui link yang telah saya bagikan. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan. Nah, hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bab tentang qabulus shadaqah minal skabi at-thayyib juz 5. Lalu diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal serta Imam Ad-Darimi. Hadis ini menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu Thayyib, yang maha baik. Allah maha baik dalam segala hal, dalam zat-Nya, sifat-sifat maupun perbuatannya. Allah tersucikan dari segala macam bentuk aib, celah, dan kekurangan. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Perbuatan Allah seluruhnya baik. Apa yang ditakdirkan pasti baik dan mengandung hikmah dan manfaat bagi manusia. Sesuai keadilan keutamaan yang Allah berikan. Demikian pula Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu, Allah tidak menerima ibadah kecuali yang dikerjakan dengan baik, yaitu yang dikerjakan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Allah juga mengharamkan makanan yang jenisnya halal namun didapatkannya dengan cara yang tidak baik. Sebagai kewajiban manusia adalah meyakini bahwa apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung zat yang tidak baik bagi tubuh manusia. Allah mengharamkan minuman keras, tentu ada unsur menyebabkan tidak baik bagi tubuh manusia. Demikian juga Allah menghalalkan sesuatu makanan pasti mengandung unsur yang bergizi dan diperlukan bagi tubuh manusia. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para rasul yang mana perintah ini juga berlaku untuk kaum mukminin, yaitu agar mereka memakan dari yang baik-baik. Adapun yang buruk sesungguhnya hal itu diharamkan atas mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam mensifatkan untuk Rasulullah SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Perintah makan dari rezeki yang thayyib artinya kehalalan itu harus diperhatikan, bukan hanya pada jenis makanannya saja, tapi juga pada harta yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan makanan itu. Makanan yang thayyib itu adalah makanan yang halal jenisnya dan diperoleh serta dikonsumsi dengan cara yang baik.
Adapun cara mengkonsumsinya dengan cara yang baik adalah tidak berlebihan. Apapun jenis makanannya jika dimakan dengan cara yang berlebihan hingga membahayakan organ tubuh, maka hukumnya menjadi haram. Nah, dikaitkannya perintah makan dan rezeki yang thayyib dan beramal soleh dengan huruf waw atau mengisyaratkan adanya hubungan antara kehalalan makanan dengan amal soleh. Hal ini mengandung dua makna, yaitu pertama, makanan yang jenisnya halal wajib didapatkan dengan cara melalui amal atau bekerja yang halal. Kedua, makanan haram akan menghalangi atau setidaknya mengurangi diterimanya amal soleh. Karena itu, para ulama salaf sangat memperhatikan kehalalan makanan, minuman, dan pakaian mereka karena khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah juga mencantumkan ayat yang memesan agar memakan sesuatu yang jenisnya halal dan baik cara memakannya dari hasil rezeki yang didapatkannya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah halal hukumnya. Seperti rezeki yang didapatkan dengan cara menipu, korupsi, mencuri, itu adalah haram hukumnya. Jika kita memakan dan memanfaatkan dari hasil yang rezeki yang haram, maka akan berpengaruh pada perilaku kita. Dari sini paham semuanya ya. Nah, baiklah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.